Listrik. Listrik adalah salah satu penemuan yang luar biasa dan berdampak besar bagi kehidupan manusia. Apa sih listrik itu? Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi. Nah, energi listrik ini dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat elektronik seperti komputer dan lainnya yang berfungsi untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Sehingga setelah penemuan besar ini, kehidupan manusia seperti tak bisa lepas dari kehadiran listrik. Bahkan, kita bisa membayangkan sulitnya kehidupan tanpa kehadiran listrik. Kita bisa berterima kasih kepada Michael Faraday yang dijuluki sebagai bapak penemu listrik. Apakah kalian tahu bahwa listrik memberikan manfaat yang begitu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang tanpa kita sadari, hampir setiap hari ya kita menggunakan listrik. Berikut ini manfaat dari listrik. Yang pertama, listrik sebagai sumber energi. Coba kita lihat benda-benda di dalam rumah kita. Ada TV, kulkas, mesin cuci, AC, komputer, laptop, dan masih banyak lainnya. Nah, semuanya itu adalah benda-benda yang menggunakan listrik sebagai sumber energi ya. Yang kedua, listrik dalam bidang medis. Listrik juga hadir membantu kita dalam urusan medis. Dengan perkembangan teknologi yang pesat serta diiringi dengan pengetahuan medis. Akhirnya, banyak alat-alat medis yang muncul di rumah sakit untuk membantu pengobatan pasien. Bahkan saat ini ada metode pengobatan yang bernama terapi listrik yang memanfaatkan rangsangan elektrik. Terapi ini cukup sering digunakan untuk menangani beberapa jenis penyakit, seperti penyakit saraf dan kejiwaan. Ada beberapa jenis terapi listrik yang sering digunakan sebagai pengobatan berbagai macam penyakit. Di antaranya, transcutaneous electrical nerve stimulation atau yang disebut dengan TENS, yang menggunakan mesin bertenaga baterai dengan voltase atau tegangan rendah untuk meredakan rasa sakit. Yang kedua ada percutaneous electrical nerve stimulation atau yang disebut dengan PENS atau elektroakupuntur, yang menggunakan alat kecil yang menyerupai jarum akupuntur untuk mengalirkan listrik. Yang ketiga ada deep brain stimulation atau yang disebut dengan DBS, yang dilakukan dengan cara memasang elektroda pada otak yang berfungsi untuk mengirim aliran listrik ke saraf otak melalui mesin khusus. Yang keempat ada repetitive transcranial magnetic stimulation atau yang disebut dengan RTMS, yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirim sinyal listrik guna menghambat rasa sakit atau nyeri. 3. Listrik pada gadget. Listrik juga dapat mengelola data dalam perangkat. Tidak hanya dapat mengubah menjadi cahaya dan gerak energi listrik, tetapi juga terlibat pada proses di dalam gadget untuk melakukan pengelolaan data. Sebut saja pada komputer, tablet, smartphone, dan gadget lainnya yang sering kita gunakan sehari-hari. Semua perangkat tersebut membutuhkan arus listrik untuk mengisi daya agar bisa menjalankan aplikasi di dalamnya. Yang keempat, listrik dalam bidang olahraga. Sama seperti manfaat listrik dalam bidang medis, banyak alat-alat olahraga saat ini mengandalkan energi listrik untuk membantu seseorang dalam menerapkan pola hidup sehat. Salah satu yang mulai sering digunakan saat ini adalah EMS atau Electrical Muscle Stimulation. EMS adalah alat yang menggunakan aliran listrik untuk merangsang otot-otot agar dapat bekerja lebih efektif. Dengan bantuan tenaga listrik, bentuk tubuh ideal dapat semakin mudah didapatkan dengan efektivitas tinggi dan meminimalkan resiko cedera. Yang kelima, listrik dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, sebagian besar listrik digunakan di dalam suatu perusahaan atau pabrik yang mempunyai manfaat antara lain yang pertama sebagai sumber energi berjalannya mesin produksi. Yang kedua, sebagai sumber penghasilan bagi perusahaan listrik. Yang terakhir, untuk mempermudah mobilitas barang produksi. Yang keenam, listrik sebagai penerangan. Listrik juga bermanfaat sebagai sumber penerangan, entah itu untuk di rumah, di jalan raya, ataupun tempat-tempat umum lainnya. Dengan listrik,
kehidupan di dunia ini menjadi jauh lebih terang. Nah, listrik ini mempunyai dua rangkaian yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik yang bebannya mengalir hanya satu arus saja dan disusun secara berderet. Biasanya, rangkaian seri ini diterapkan pada lampu hiasan pohon Natal yang model lama, setrika listrik, kulkas, dan juga lampu penerangan jalan raya atau tol. Kelebihan dari rangkaian listrik seri adalah yang pertama, proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. Yang kedua, hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel dan saklar, cukup satu saklar saja. Yang ketiga, tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Kekurangan dari rangkaian listrik seri adalah yang pertama, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati atau tidak berfungsi. Yang kedua, saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak sama terang. Yang ketiga, penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang besar. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik yang bebannya disusun atau dihubungkan secara bercabang. Biasanya rangkaian paralel ini akan diterapkan pada lampu rumah, keyboard pada komputer, dan lampu lalu lintas. Kelebihan dari rangkaian listrik paralel adalah yang pertama, penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel yang kecil. Yang kedua, saat dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu menyala sama terang. Dan yang terakhir, jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka lampu atau komponen yang lain akan tetap menyala karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lainnya. Tapi kekurangan dari rangkaian listrik paralel ini adalah yang pertama, proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit karena bentuknya yang tidak sederhana atau banyak percabangan. Yang kedua, boros biaya karena membutuhkan komponen seperti kabel dan saklar yang banyak. Dan yang terakhir, semakin banyak percabangan, maka kuat arus akan menurun. Listrik memiliki banyak manfaat, bukan? Maka tidak heran jika kita melihat data statistika konsumsi listrik per kapita di Indonesia, grafiknya mengarah ke atas. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data berfungsi untuk membuat keputusan terbaik di dalam memecahkan sebuah masalah, dijadikan sebagai dasar suatu perencanaan atau juga penelitian, dijadikan sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas, dan yang terakhir dijadikan sebagai bahan evaluasi. Berikut ini adalah data statistika konsumsi listrik per kapita di Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2017. Di sini ada data dalam bentuk diagram garis, data dalam bentuk tabel, dan juga data dalam bentuk diagram batang 3D. Di situ kita bisa melihat di tahun 2009 konsumsi listrik per kapita adalah 592 kWh. Di tahun 2010 konsumsi listrik per kapita adalah 634 kWh. Di tahun 2011 konsumsi listrik per kapita 679 kWh. Di tahun 2012 konsumsi listrik per kapita 732 kWh. Di tahun 2013 konsumsi listrik per kapita adalah 773 kWh. Di tahun 2014, konsumsi listrik per kapita adalah 812 kWh. Di tahun 2015, konsumsi listrik per kapita adalah 910 kWh. Di tahun 2016, konsumsi listrik per kapita adalah 950 kWh. Dan di tahun 2017, konsumsi listrik per kapita adalah 1012 kWh. Dari tabel di atas, kita bisa melihat ya, bahwa konsumsi listrik dengan jumlah terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebanyak 1012 kWh. Dan konsumsi listrik dengan jumlah terkecil terjadi pada tahun 2009, yaitu sebanyak 592 kWh. Banyaknya jumlah konsumsi listrik selama 9 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai tahun 2017 adalah sebesar 7.094 kWh.
Nah, hasil ini diperoleh dari perhitungan berikut. Selanjutnya, selisih jumlah konsumsi listrik terbesar dan konsumsi listrik terkecil adalah sebesar 420 kWh yang diperoleh hasilnya dari perhitungan berikut ini. 1012 dikurangi 592 yang nanti hasilnya 420 kWh. Jumlah rata-rata konsumsi listrik selama 9 tahun terakhir adalah 788,2 kWh yang didapat dari 592 ditambah 634 ditambah 679 ditambah 732 ditambah 773 ditambah 812 ditambah 910 ditambah 950 ditambah 1012 lalu dibagi 9 dan didapatkan 788,2. Bisa kita simpulkan bahwa listrik memang berperan penting bagi kehidupan kita, di mana dari data di atas terlihat bahwa penggunaan listrik dalam satuan kWh meningkat pesat dari tahun 2009 sampai 2017, yaitu sebanyak 420 kWh per kapitanya. Kini, segala aktivitas yang kita lakukan membutuhkan listrik. Karena itu, tidak heran bahwa permintaan listrik di Indonesia meningkat pesat. Maka dari itu, kini banyak perusahaan yang didirikan untuk memenuhi permintaan tersebut. Apa itu perusahaan? Perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan untuk meraih laba atau keuntungan. Kalian tahu nggak sih, jenis dari perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan berdasarkan lapangan usaha dan perusahaan berdasarkan kepemilikan. Jenis-jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha adalah perusahaan industri, perusahaan ekstraktif, perusahaan jasa, perusahaan agraris, dan perusahaan dagang. Sedangkan jenis-jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan adalah perusahaan negara, perusahaan koperasi, dan perusahaan swasta. Kalian tahu nggak, perusahaan listrik termasuk dalam jenis perusahaan apa? Ya, benar. Perusahaan listrik termasuk dalam perusahaan jasa. Perusahaan jasa tersendiri merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Apa saja contoh-contoh perusahaan jasa di Indonesia? Contoh perusahaan jasa yang dikelola oleh negara yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, BPJS atau Badan Penyedia Jaminan Sosial, Bank Negara Indonesia atau BNI, dan PT PLN. Contohnya swasta yaitu Bank Sentral Asia, PT Gojek Indonesia, PT JNE, dan PT Asuransi Allianz Life. Bagaimana sih cara kerja perusahaan jasa listrik di Indonesia? Kekayaan bumi Indonesia sungguh tak terkira. Langit, gunung, lautan memberikan manfaatnya untuk kita gunakan. PLN mengolah energi primer seperti batu bara, gas, minyak bumi, dan energi terbarukan yaitu surya, air, angin, panas bumi, hingga sampah menjadi energi untuk dialirkan ke berbagai wilayah sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. PLN Group bersama anak perusahaannya dan Independent Power Producer mengelola dan mengoperasikan pembangkit Indonesia hingga 55.000 MW yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga mesin dan gas, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, serta pembangkit listrik tenaga bayu. Mesin pembangkit dioperasikan dan dipelihara oleh operator selama 24 jam untuk memastikan infrastruktur berjalan dengan baik. PLN juga menyediakan manajemen pembangkit serta dukungan layanan sehingga kehandalan dan efisiensi pembangkit selalu terjaga demi keberlangsungan, kontinuitas, dan stabilitas pasokan energi listrik. Memanfaatkan bukan berarti luput untuk menjaganya. Agar energi yang diberikan oleh alam terus berkesinambungan, PLN memastikan pengelolaan pembangkit yang ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan program penilaian peringkat kerja perusahaan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk unit-unit pembangkit PLN dan anak perusahaannya.
PLN menyadari masih ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh aliran listrik. Oleh sebab itu, PLN juga melaksanakan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW, sehingga semakin banyak yang menikmati serta menjangkau lebih luas lagi sampai ke wilayah terpencil sekalipun. Dedikasi tanpa henti untuk Indonesia yang benderang. Di Indonesia, penyedia listrik dikelola oleh pengusaha ketenaga listrikan atau yang dikenal dengan PT PLN. Dan pelaksanaan instalasinya dikerjakan oleh kelompok instalatir. Energi listrik mulai dari pembangkit sampai kepada pemakai atau konsumen listrik disalurkan melalui saluran transmisi dan distribusi yang bisa disebut instalasi penyedia listrik. Sedangkan saluran dari alat pembatas dan pengukur atau APP sampai pada beban disebut instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Di pusat pembangkitan tenaga listrik, listrik dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator. Generator digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain yang nantinya akan dikonversikan sebagai energi untuk memutar generator secara stabil. Energi tersebut bisa berupa air di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, gas di PLTG, uap di PLTU, diesel di PLTD, panas bumi di PLTP, dan nuklir di PLTN. Setelah listrik dibangkitkan menggunakan generator, energi listrik didistribusikan pada konsumen-konsumen pemakai listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. Memang, apa saja pelayanan yang diberikan oleh PLN kepada masyarakat? Di tengah situasi pandemi, manajemen pelayanan PLN terus dikembangkan. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan dan kepuasan kepada pelanggan melalui digitalisasi. Di tengah keterbatasan aktivitas pelanggan untuk melakukan interaksi dengan PLN, langkah jitu dilakukan dengan meluncurkan New PLN Mobile. Aplikasi digital ini dapat mengakses kebutuhan pelanggan melalui berbagai fitur, mulai dari pembayaran tagihan listrik, penyambungan listrik baru, keluhan pelanggan, isi token listrik, hingga menyampaikan laporan pengguna listrik secara mandiri. Pelayanan terbaik dijadikan fokus utama karena pelanggan listrik sebagai konsumen yang harus dilayani sebaik-baiknya. Dengan demikian, PLN sebagai penyedia kelistrikan harus menempatkan diri sebagai pelayan dan bukan yang ingin dilayani. Bagaimana? Listrik memang sangat berperan penting bagi kehidupan kita, bukan? Semoga kalian yang menonton video ini mendapatkan ilmu baru dan dapat pemikiran yang baru juga. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thanks for watching.